Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Alan Toha, Anissa Nur Latifah, saya sendiri Zulkifli Daeng Syauki, dan Alfa Ananda Utama akan menjelaskan tentang ADC dan DAC. Dalam menggunakan microcontroller, biasanya terdapat dua jenis keluaran, yaitu keluaran analog atau input-output analog dan keluaran digital, input-output digital. Namun, terkadang kita membutuhkan salah satu keluaran tersebut. Ternyata keluaran yang diinginkan tidak sesuai. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan konverter, yaitu ADC dan DAC. Apa itu ADC? Pada umumnya informasi yang berasal dari berbagai sensor yang ada di sekitar kita akan dikonversikan terlebih dahulu menjadi sinyal analog. Untuk dapat berinteraksi dengan dunia nyata, maka sinyal analog ini terlebih dahulu harus diubah menjadi nilai biner yang dimengerti oleh perangkat digital. Untuk kebutuhan tersebut, dibutuhkanlah alat yang bernama ADC atau Analog to Digital Converter, di mana ADC biasanya dikemas dalam bentuk IC. Dan untuk mengintegrasikannya, alat tersebut membutuhkan microcontroller sebagai komponen pendukungnya. Fungsi ADC. Fungsi ADC adalah sebagai jembatan. Jadi, alat tersebut merupakan perantara bagi sensor, suhu, gerakan, cahaya, tekanan, dan lain sebagainya agar dapat dijabarkan dalam kode biner yang dapat dimengerti oleh komputer. Ketika diubah menjadi sinyal digital, sensor yang didapatkan ini terlebih dahulu harus diubah dalam bentuk diskrit, yakni menggunakan logia 0 dan 1. Untuk dapat diubah menjadi dua domain yang berbeda dari sinyal analog, kemudian membuatnya menjadi sinyal diskrit digital. ADC membutuhkan peran dari komponen yang bernama microcontroller dan juga mikroprosesor. Selanjutnya, cara kerja ADC. Analog adalah sinyal yang berupa gerakan, cahaya, suhu, suara, dan lain sebagainya. Sedangkan sinyal digital merupakan urutan nilai diskrit yang dilambangkan dengan logika 0 dan 1. Untuk dapat mengkonversikan sinyal analog menjadi digital, terlebih dahulu sinyal analog akan diambil sampelnya, kemudian diukur, baru kemudian diubah menjadi nilai biner. Untuk menentukan keakuratan data yang dihasilkan, ada dua faktor utama yang mempengaruhi ADC. Yang pertama adalah resolusi ADC. Faktor yang mempengaruhi nilai keakuratan ADC yang pertama adalah resolusi, di mana resolusi merupakan ketelitian terhadap hasil konversi. Jadi misalnya sinyal 1 volt akan diubah menjadi sinyal digital 3 bit melalui ADC. Maka selanjutnya akan ada 3 tingkatan pembagian. Jadi untuk dapat menghasilkan output dengan nilai 1 volt, maka dalam setiap tingkatannya adalah 0, 125 volt. Atau dengan kata lain, 1/8 sama dengan 0,125 volt atau 125 milivolt. Cara menghitung ADC. Secara umum, nilai ADC 10 bit yang dihasilkan dari suatu sinyal input VIN berdasarkan referensi tegangan Vref tertentu dirumuskan sebagai ADC sama dengan VIN per Vref kali 1024. Karena mikrokontroller bekerja mulai dari 0, maka rumus tersebut dimodifikasi menjadi ADC. Sinyal kekuatan kisaran 5 volt. Maka 5 volt dibagi 1024 sama dengan
0,0049 volt atau 49 mikrovolt. Dari manakah variabel 1024 berasal? Dari 2 pangkat 10. Karena mikrokontroler tersebut berjenis 10 bit. Oke, dalam kecepatan sampling atau sampling rate adalah nilai yang dapat dibaca dari seberapa seringnya terjadi perubahan sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi, pengubah sinyal kontinu menjadi nilai biner dalam waktu tertentu. Biasanya, kecepatan sampling ditulis dalam satuan SPS atau sampel per second. Jika ADC mengambil rasio pengambilan sampel dengan nilai hingga 100 mikrosecond, maka sampel yang diambil nilainya adalah 100 juta sampel per detik. Selanjutnya, pengertian ADC lanjut. Dalam mengubah nilai pada ADC terdapat 3 cara kerja, yaitu sampling, quantization, binary encoding, dan binary encoding yang perlu dilakukan agar nilai output digital bisa ditemukan. Sampling. Istilah sampling disebut juga sebagai pencuplikan atau pengambilan data. Proses ini dilakukan dengan mengambil nilai pasti atau diskrit dari sebuah sinyal analog dengan satu periode yang sama. Dalam prosesnya, nilai sampling hasilnya adalah 2 kali dari frekuensi input. Jadi misalnya inputnya itu 30 Hz, maka hasil nilai sampling nantinya minimal ada 60 Hz. Ketika nilai sampling semakin besar, maka keakuratan nilai dari sinyal analog menjadi digital pun akan semakin presisi. Lalu ada encoding. Encoding disebut juga sebagai tahap pengkodean. Jadi, data yang diperoleh dari nilai sampling kemudian akan diubah menjadi kode biner yang dimengerti oleh perangkat digital. Setelah melalui proses encoding, selanjutnya kode biner sudah siap serta dapat digunakan oleh prosesor sesuai kebutuhan. Nah, untuk yang ketiga adalah quantization. Quantization merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh dari proses sampling. Jadi, setelah mendapatkan nilai sampling, maka selanjutnya akan ada proses pemetaan nilai input atau pembulatan. Pada dasarnya, bit unit dasar akan dikelompokkan dalam logika 0 dan 1. Jadi, untuk mengubah sinyal analog menjadi digital, akan ada proses pengkodean paralel yang dikenal dengan istilah komparator, di mana komparator ini merupakan proses indikasi apabila terdapat perbedaan tegangan yang nantinya diteruskan pada encoder. Output yang dihasilkan oleh komparator adalah 0 untuk nilai rendah dan 1 untuk nilai tinggi. Hal ini akan menyesuaikan tergantung tegangan mana yang nilainya besar. Jadi, output yang dihasilkan oleh komparator nilai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bergantung pada selisih tegangan yang mungkin terdapat pada masukan analognya. Kemudian tipe atau jenis ADC. Ada 3 tipe ADC yang populer digunakan dalam sistem instrumentasi, data akuisisi, telekomunikasi, dan pengukuran, yang masing-masing memiliki karakteristik dengan kelebihan dan kekurangannya. Ketiga tipe tersebut adalah Flash ADC, Successive Approximation Register atau SAR ADC, dan Sigma Delta ADC. Flash ADC. Tipe ini dikenal juga sebagai paralel ADC atau konversi bisa langsung dilakukan. Karenanya, tipe ini adalah tipe yang memiliki waktu tercepat dalam mengubah sinyal analog ke digital. Untuk 3 bit saja, tipe ini membutuhkan 2 pangkat 3 sampai 1 atau 7 buah komparator, sehingga untuk menaikkan resolusi menjadi 6 atau 8 bit. Lalu ada Successive Approximation Register atau SAR.
SAR adalah jenis ADC yang selanjutnya yang perlu Anda ketahui. SAR sebenarnya memiliki konfigurasi yang mirip dengan counter RAM. Namun ketika melakukan trace pada alat tersebut, maka kombinasi bit adalah hasil yang didapatkan pada outputnya. Lalu ada sigma delta ADC. Sigma delta ADC memiliki fungsi yang sama seperti ADC lain. Namun, sinyal digital yang dihasilkan sudah mengalami modulasi frekuensi pulse width modulation atau sering disebut dengan PWM. Sehingga nilai-nilai pada sinyal analog dipresentasikan dengan lebar dari sinyal digital yang dihasilkan. Desain rangkaian delta sigma ADC memanfaatkan metode oversampling dan tidak menggunakan metode Nyquist. Kelemahan dari metode ini adalah diperlukan banyak switch sebagai komponen sampling. Yang selanjutnya ada kasus nyata ADC. Pertama, penggunaan ADC pada ponsel. ADC dalam ponsel berupa IC audio yang berguna untuk mengubah gelombang yang memiliki frekuensi tinggi hingga menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Proses tersebut dalam ponsel sering disebut dengan penurunan frekuensi atau demodulation. Selain itu, suara juga dapat diolah menjadi data di IC audio. Gelombang suara tersebut berasal dari mikrofon, kemudian masuk ke dalam IC audio dan diolah menjadi frekuensi data. Proses ini disebut dengan modulation atau penaikan frekuensi. Yang kedua, ADC microcontroller robotik. Dalam perangkat ini, ADC digunakan sebagai media berkomunikasi antara microcontroller dan perangkat internal. Perangkat ini memiliki output berupa gelombang analog. Lalu yang ketiga ada kamera digital. Dalam kamera digital analog digital converter berupa chip yang memiliki tugas untuk mengelompokkan setiap tegangan piksel ke level kecerahan gambar, serta menentukan setiap level tersebut ke angka biner. Sederhananya adalah ADC ini erat hubungannya dengan realitas gambar yang terambil di kamera, hingga menjadi file digital. Dari mulai kepadatan piksel, tone, kecerahan, dan kenyataan suatu foto, semakin besar nilai ADC suatu kamera digital, maka kualitas gambarnya akan semakin apik. Apa itu DAC? DAC itu digital to analog converter adalah pengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. Ada banyak jenis DAC, namun yang paling populer adalah R2R yang digunakan dalam IC to IC. Kasus nyata DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali atau driver yang membutuhkan input analog seperti motor AC maupun DC. Tingkat kecerahan pada lampu atau dimmer, pemanas, heater, dan sebagainya. Umumnya DAC digunakan untuk mengendalikan peralatan aktuator yang digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis seperti microcontroller. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada prinsip kerja DAC. Untuk prinsip kerja DAC merupakan kumpulan dari beberapa data saklar yang diberikan masukan paralel, yang kemudian saklar tersebut akan memperoleh sinyal analog dari bit-bit masukan yang dimasukkan berupa nilai 1 dan nilai 0, yaitu nilai digital. Jadi, tidak semua masukan akan dilanjutkan. Yang dilewatkan
hanyalah yang dihubungkan oleh saklar saja. Sehingga dari masukan yang berupa digital atau bit-bit yang dihasilkan, keluarannya hanya berupa analog. Selanjutnya adalah prinsip kerja DAC yang berisi dari gambar cara masukkan inputan tersebut, lalu akan masuk ke register. Pada masuk ke register, lalu akan diproses kembali ke basic DAC. Pada basic DAC ini akan dilakukannya memproses dari digital data menjadi analog yang akan disebenarkan terlebih dahulu. Bisa dilihat gambarnya berikut ini. Oke, cukup. Selanjutnya ada jenis DAC. Pada dasarnya, DAC terdiri dari 4 jenis, yaitu binary weight resistor, binary ladder, or R2, R2R, ladder DA converter circuit. Ada juga segmen DAC. Yang terakhir adalah delta sigma DAC. Pada 2R2 ladder DA convert circuit ini mempunyai prinsip dasar. Dari penjumlahan rangkaian ini adalah summing circuit yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Nah, pada menggunakan converter ini akan memiliki sebuah rumus, yaitu seperti gambar berikut. Ya, sepertinya cukup. Kita lanjutkan. Binary ladder, 2R ladder. Bila terdapat input digital 10 10 atau 1010, 10 desimal, maka saklar 1 atau S1 dan saklar 3 atau S3 akan tertutup. Hal ini didapatkan dengan rumus yang ada di bawah ini. Bisa dilihat. Oke, cukup. Selanjutnya ada, ini ada diagram atau skematik yang dari binary ladder. Dapat dilihat terdapat banyak sekali saklar. Oke, cukup. Selanjutnya ada binary ladder or 2R ladder yang atau prinsip dasarnya dari rangkaian ini dibentuk karena mengatasi hambatan besar resistor yang terjadi. Nah, bila jumlah bit rangkaian bertambah, rangkaian ini hanya akan menggunakan 2 nilai resistor saja. Sama seperti rangkaian di atas, prinsip dasar rangkaian ini menggunakan rangkaian penjumlahan langsung atau sering disebut dengan DSC, Direct Summing Circuit, yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada rumus untuk menghitungnya. Berikut ada rumusnya. Oke, cukup. Selanjutnya ada, kita untuk membahas 2 jenis DAC di atas. Sudah banyak terdapat DAC yang terintegrasi menjadi sebuah serpihan atau IC yang sering disebut dengan integrated circuit yang mudah dalam penggunaannya. Contohnya adalah National Semiconductor DAC 0808 yang menggunakan prinsip R2R. Nah, selanjutnya adalah skematik dari contoh pengaplikasian DAC sebagai rangkaian pengendali. Bisa dilihat bahwa terdapat IC dan juga beberapa komponen-komponen pendukung. Oke, cukup. Sekian
Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan serta kesalahan kata yang kita ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.